Assalamualaikum sahabat kisah nyata official. Pada kesempatan kali ini kami akan bagikan cerita horor terbaru tentang penjual tahu bulat. Jika video ini ada di beranda YouTube-mu, silahkan ucapkan sholawat di kolom komentar. Yang berkomentar dan subscribe saya doakan masuk surga dan rezekinya lancar. Mari kita masuk ke cerita horor ini. Gunakan alat pendengar headset agar lebih fokus ke alur ceritanya. Malam itu, Budi, penjual tahu bulat yang ramah dan ceria, mengemas dagangannya setelah seharian berjualan di pasar. Kerumunan sudah mulai membubarkan diri, dan suara langkah kaki mulai samar. Tatapan bulan purnama yang menggantung tinggi di langit menciptakan bayangan panjang di jalan yang sepi. Memegang sisa tahu bulat yang masih hangat, Budi memutuskan untuk pulang lebih cepat, melewati jalan pintas yang jarang dilalui. Namun, saat ia melangkah ke jalan itu, suasana mulai berubah. Jalanan yang seharusnya ia kenali terasa asing. Pepohonan di sekitar bergetar dengan angin malam, seperti mengawasi langkahnya. Mungkin aku tersesat sedikit, gumamnya pada diri sendiri, tetapi rasa khawatir menyelinap ke dalam hatinya. Setelah berbelok beberapa kali, Budi menyadari bahwa ia tak lagi berada di jalur yang familiar. Sekitar desa yang seharusnya ramai, kini hanya ada keheningan yang mencekam. Tepat saat ia mempertimbangkan untuk kembali, cahaya samar dari sebuah desa kecil terlihat di kejauhan. Pasti ada orang di sana, pikirnya. Dengan harapan, ia melanjutkan langkahnya. Ketika mencapai desa itu, Budi merasakan suasana aneh. Rumah-rumah tua dengan cat mengelupas dan jendela yang ditutupi debu terlihat sepi. Tidak ada suara, except for the occasional sound of rustling leaves. Ia berusaha memanggil, "Ya halo." Ada orang di sini, tetapi hanya angin yang menjawab. Tiba-tiba, Budi mendengar suara gemeretak di belakangnya. Ia memutar badan, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Suara itu kembali, kali ini lebih dekat, hampir seperti bisikan. Kembali. Kembali sebelum terlambat, terdengar samar. Peluh dingin mulai membasahi dahinya. Ini hanya imajinasiku, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Melangkah lebih dalam ke desa, Budi melihat sebuah rumah tua. Pintu yang sedikit terbuka menarik perhatiannya. Tanpa berpikir panjang, dorongan rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mendekat dan mengetuk pintu. Setiap ketukan terdengar menggema, dan ketika pintu pelan-pelan terbuka, aroma usang menyambutnya. Budi masuk ke dalam rumah yang gelap. Di dalam, ia melihat barang-barang tua yang terabaikan. Tiba-tiba, sosok seorang wanita tua muncul dari kegelapan, mengenakan baju sederhana dan tatapan tajam yang membuat Budi merinding. "Anak muda, apa yang kau cari di sini?" Suara wanita itu serak, tetapi tegas. Budi merasa tertekan, tetapi ia menjawab, "Saya hanya tersesat. Saya penjual tahu bulat dan sedang pulang." Wanita tua itu merenung sejenak sebelum mulai bercerita. Ia menyebutkan tentang kutukan yang melanda desa ini, bahwa setiap penjual tahu bulat yang lewat akan ditarik ke kegelapan dan takkan pernah kembali. Hatinya bergetar mendengar cerita itu. Wanita tua itu berkata, mereka datang dengan semangat, tetapi pulang dengan ketakutan. Jika kau tidak berhati-hati, nasibmu akan sama. Budi merasa skeptis, tetapi ada aura kemarahan dan kesedihan di mata wanita itu yang membuatnya merinding. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap mendorongnya untuk berbincang lebih lanjut. Wanita itu menunjukkan sejumlah gambar lama yang menggambarkan penjual tahu bulat sebelumnya. Mereka semua menghilang satu persatu. "Hati-hati dengan tahu bulatmu," wanita itu memperingatkan,
Makanan itu bisa menjadi penghubung antara dunia ini dan dunia yang lain. Jika kau tidak berhasil mengatasi penyesalanmu, kau akan selamanya terjebak di sini. Sambil melihat gambar-gambar itu, Budi merasakan getaran dalam tubuhnya, seolah sesuatu mencoba menghubungi dirinya. Budi merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Setiap kata yang diucapkan wanita tua itu serasa mencengkeram hatinya. "Apa maksudmu dengan penyesalan?" tanyanya, berusaha mempertahankan ketenangan di dalam hatinya, meski ketakutan mulai merayap. Penyesalan adalah kutukan dari para penjual tahu bulat yang tidak pernah menghargai hidup mereka, yang hanya melihat bisnis semata. Jawab wanita itu, suaranya menggema dalam keheningan. Mereka yang hanya peduli pada keuntungan tanpa memikirkan dampaknya. Ketika kau menjual tahu bulat, ingatlah bahwa kau bukan hanya menjual makanan, kau menjual kebahagiaan dan kenangan. Jangan biarkan keserakahan menguasaimu. Budi merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suasana di dalam rumah itu semakin gelap, seolah kegelapan mulai merayap masuk. "Aku harus pergi," katanya dengan tegas, berbalik untuk menuju pintu. Namun, saat ia membuka pintu, sesuatu yang tak terduga menahannya. Dari luar, kegelapan malam semakin pekat dan tebal. Bayangan-bayangan menyeramkan mulai terlihat di sudut matanya. Suara tawa melengking terdengar nyaring di telinganya. Budi merasa terperangkap, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam rumah. Panik, ia berlari keluar. Saat berlari menerobos kegelapan, bayangan hitam melintas cepat di depannya. Suara tawa itu semakin keras, seolah mengejek ketakutannya. Kembali menengok ke belakang, Budi melihat siluet-siluet samar yang seperti mengikuti langkahnya. Kakinya terasa berat, dan satu persatu, lampu di sepanjang jalan mulai padam, meninggalkannya dalam kegelapan. Dalam kepanikan, Budi tersandung di jalan setapak dan jatuh. Ketika ia bangkit, ia melihat ada beberapa orang yang tampak seperti penjual tahu bulat lainnya, terjebak dalam kegelapan yang sama. Wajah-wajah mereka tampak panik dan ketakutan, dengan tatapan kosong. "Kami sudah di sini selama berhari-hari," salah satu dari mereka menjelaskan. "Kami tidak bisa menemukan jalan pulang." Ketika mereka berkumpul dan berbagi cerita, Budi menyadari bahwa semua dari mereka mengalami hal yang sama. Suara-suara mengerikan, bisikan yang memanggil nama mereka. Semua merasa ada kutukan yang menyesakan di desa ini. Mereka semua terjebak dalam ilusi kegelapan, tak bisa melanjutkan langkah meski ingin sekali kembali ke rumah. Setelah mendengar kesaksian mereka, Budi tahu bahwa mereka harus bersatu untuk melawan apapun yang menghantui mereka. "Kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa membiarkan kegelapan ini mengalahkan kita," katanya berusaha membangkitkan semangat. Namun, saat mereka mulai bergerak, kegelapan semakin meresahkan. Bayangan-bayangan itu mulai berdesir, menciptakan suara-suara aneh yang merayap di telinga mereka. Kembali sebelum terlambat, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan. Saat berkumpul, mereka menyusun rencana untuk menghadapi kegelapan yang mengancam mereka. Mereka mengumpulkan semua keberanian yang mereka miliki dan mulai berjalan bersama menuju pusat desa. Di sana, mereka menemukan sebuah pohon tua yang tampak sakral, dikelilingi kemungkinan harta karun dan kenangan masa lalu. "Mungkin kita bisa melakukan sesuatu di sini," kata Budi, merenungkan perkataan wanita tua di rumah sebelumnya. Dengan semua penjual tahu bulat mengelilingi pohon, Budi meminta mereka untuk saling berbagi cerita. Mungkin dengan mengungkapkan penyesalan mereka, mereka bisa membebaskan diri dari kegelapan ini. Satu persatu, mereka mulai berbicara,
menceritakan kesalahan masing-masing dari keinginan untuk sukses yang mengorbankan hubungan keluarga, hingga penjualan yang tidak etis. Suara-suara penyesalan itu berkumpul, menghasilkan suatu energi kuat. Semakin banyak mereka berbagi, semakin terang suasana di sekitar mereka. Budi merasa ada sesuatu yang mulai bergerak. Energi positif itu menarik perhatian kegelapan yang mengelilingi mereka. Budi merasakan ada sesuatu yang klop di dalam dirinya. Ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk memimpin ritual penyucian. Kita harus menghargai hidup kita. Kita harus berani menghadapi rasa takut dan penyesalan kita. Mari kita satukan kekuatan, ingatkan diri kita mengapa kita berjualan, dan ciptakan harapan baru. Penjual tahu bulat lainnya mengangguk setuju. Mereka mulai berdiri dalam sebuah lingkaran, mengangkat tangan sambil mengucapkan kata-kata harapan dan penyesalan. Suara mereka berpadu, menciptakan harmoni yang semakin membesar. Di saat bersamaan, Budi menyerukan nama-nama mereka yang hilang, sebagai simbol peringatan dan penghormatan. Saat mereka menyanyikan kata-kata harapan, cahaya mulai menyebar dari pusat lingkaran. Cahaya itu menerangi kegelapan yang mengancam mereka, memancarkan kehangatan dan keamanan. Proses itu seperti menarik energi positif dari semua kenangan baik yang pernah mereka miliki. Namun, saat mereka masih dalam heningnya ritual, bayangan gelap dari kegelapan itu mulai berputar dan mengelilingi mereka. Suara menderu dan teriakan menjadi bising, mengguncang jiwa mereka. Kau pikir semua ini dapat dihapus begitu saja? Suara mengerikan itu menggema, menantang keberanian mereka. Kegelapan adalah bagian dari jiwa kalian. Budi dan teman-temannya mengumpulkan keberanian. Mereka tahu bahwa melawan kegelapan ini berarti mengatasi ketakutan mereka. Kami tidak akan mundur, teriak Budi. Kami bukan hanya penjual tahu bulat, kami adalah simbol harapan. Kami akan melawan kegelapan ini. Mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengarahkan aliran cahaya menuju bayangan hitam. Pertarungan pun dimulai. Bayangan-bayangan itu berusaha memasuki pikiran mereka, menggoda mereka untuk terjebak dalam kesedihan dan ketakutan. Namun, dengan setiap pengakuan penyesalan, sinar harapan menghadang serangan kegelapan. Perjuangan itu semakin memanas. Suara kegelapan mengeluarkan teriakan menakutkan yang menggema di seluruh desa. Namun, cahaya yang semakin kuat berhasil mengusir beberapa bayangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Budi merasakan kehadiran seorang yang sangat akrab, roh penjual tahu bulat tua yang pernah ia temui sebelumnya. Jangan takut, anak muda. Kalian bisa melawannya, seru roh itu dengan suara yang penuh kekuatan. Melihat roh itu seolah memberi suntikan semangat, Budi berteriak, kita adalah pemilik nasib kita. Kita mampu mengubah setiap penyesalan menjadi pelajaran. Dengan lantang, mereka semua mengulangi kata-kata itu sebagai mantra, membebaskan diri dari dampak bayangan gelap yang mengikat mereka. Sinar dari pohon tua semakin membesar, menyatu dengan energi harapan, mengusir kegelapan yang tersisa. Kegelapan tidak bisa menguasai kita selamanya, teriak Budi. Gerakan terpadu mereka berhasil membuat kegelapan mulai surut, menghilang perlahan seperti embun di sinar pagi. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, akhirnya kegelapan itu lenyap sepenuhnya. Suara bisikan yang menakutkan menghilang, digantikan dengan keheningan yang menenangkan. Budi membuka matanya, dan suasana desa terasa lebih cerah. Cahaya pagi mulai muncul di horizon. Para penjual tahu bulat bersorak gembira. Mereka saling berpelukan, merasakan pelukan kehangatan kembali. Kita berhasil, ujar salah satu dari mereka dengan suara penuh kebahagiaan. Akan tetapi, saat Budi memandang ke arah pohon tua,
ia melihat sosok wanita tua itu tersenyum, seolah memberi restu sebelum menghilang perlahan. Desa kini ceria, dengan cahaya baru dan suasana yang bersih. Mereka merasakan pergeseran di dalam diri, seolah bebannya terlepas. Ketika Budi melangkah keluar dari lingkaran, ia menyadari bahwa cara pandangnya terhadap hidup telah berubah. Kejadian malam itu telah mengajarinya betapa berharganya kebahagiaan. Dan betapa pentingnya untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga untuk menghargai semua momen kecil yang membuat hidup bermakna. Budi dan para penjual tahu bulat lainnya berkeliling desa, menikmati udara segar dan cerahnya matahari pagi. Mereka mulai berbagi makanan dengan penduduk setempat, menghidupkan suasana dengan tawa dan cerita. Kumpulan penjual tahu bulat itu, yang tadinya terjebak dalam kegelapan dan kesedihan, kini menjadi sumber inspirasi bagi desa. Terima kasih telah memperjuangkan kami, ucap salah satu penjual sekaligus sahabat Budi dengan mata yang berkaca-kaca. Kita semua merasakan kekuatan kita saat bersatu. Hari ini adalah awal baru. Hari demi hari berlalu, dan Budi semakin menghayati makna dari setiap tahu bulat yang dijualnya. Ia mulai menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda. Setiap kali ia menjual tahu bulat, ia memastikan untuk menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan cerita mereka, serta berbagi senyuman. Di tempatnya berjualan, Budi mengatur sesi berbagi cerita di mana setiap orang bisa berbagi pengalaman atau kebahagiaan. Hal ini membangun ikatan yang kuat antara dirinya dan pelanggan. Budi mulai melihat dampak positif dari usahanya. Banyak orang merasa bahagia dan terinspirasi, bahkan dari sekedar seporsi tahu bulat. Suatu malam, saat menyelesaikan penjualannya, Budi kembali ke pohon tua yang pernah menjadi saksi perlawanannya melawan kegelapan. Menatap ke arah pohon yang kini tampak lebih hidup dan bersinar, Budi merasa berutang budi kepada desa dan roh wanita tua itu. Dalam heningnya malam, dia berdoa untuk mereka yang masih terjebak oleh penyesalan dan kegelapan. Semoga mereka bisa menemukan jalan seperti yang aku lakukan, bisiknya. Sementara itu, jiwanya dipenuhi rasa syukur yang mendalam karena telah mendobrak batasan dan terhubung dengan orang lain. Suatu hari, saat berjualan, Budi bertemu dengan seorang anak muda bernama Dimas. Dimas adalah seorang penjual tahu bulat baru di desa, tetapi wajahnya tampak seperti penuh beban. Budi merasakannya dan merasa terdorong untuk berbicara dengannya. "Untuk apa kau berjualan tahu bulat?" tanya Budi. Dimas terdiam sejenak, lalu menjawab, aku ingin membantu keluargaku, tetapi aku merasa terjebak dalam kesedihan dan tekanan." Mendengar itu, Budi teringat akan perjuangan dan ketakutan yang dia rasakan saat tersesat. "Aku mengerti. Suatu waktu aku terjebak di desa ini dan belajar bahwa tidak hanya keuntungan yang penting, tetapi juga kebahagiaan. Mari kita berbagi cerita agar kita tidak terjebak dalam kesedihan," kata Budi. Dimas mulai bercerita tentang cita-citanya dan impian untuk membawa keluarganya keluar dari kesulitan. Sejak saat itu, Budi mengambil Dimas di bawah sayapnya. Dia mengajari Dimas cara berjualan dengan baik sambil tetap mengutamakan hubungan dengan pelanggan. Mereka mulai berkolaborasi dalam penjualan tahu bulat, dengan Dimas membawa ide-ide segar yang membuat usaha mereka semakin berkembang. Dari waktu ke waktu, mereka berdua berbagi kisah masa lalu, masa-masa sulit, dan bagaimana mereka bisa bangkit dari rintangan. Dimas merasakan dukungan yang dibutuhkan, dan semakin hari, keraguan dan kesedihan di dalam dirinya menghilang. Budi mengangkat tahu bulat petualang sebagai merek baru untuk usaha mereka. Setiap saus tahu bulat yang mereka jual kini menjadi simbol perjalanan mereka. Menarik pelanggan bukan hanya dengan rasa, tetapi juga dengan cerita-cerita yang dihadirkan.
Dalam perayaan bulan kebersamaan, Budi dan Dimas mengorganisir festival kecil di desa, mengumpulkan warga untuk berbagi makanan, cerita, dan tawa. Mereka mengundang penduduk dari desa-desa terdekat untuk menikmati hari itu. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa kegelapan tidak bisa mengalahkan kebersamaan. Dengan festival berlalu sukses besar, desa tersebut mulai dikenal sebagai tempat yang menarik. Banyak orang dari luar datang untuk menikmati tahu bulat yang terkenal dan merasakan kehangatan persahabatan yang terjalin di antara warga. Setiap kali ada pengunjung baru, Budi dan Dimas tak segan untuk berbagi cerita tentang perjalanan mereka, menggugah rasa ingin tahu, dan mengedukasi semua orang tentang pentingnya menghargai kehidupan dan momen-momen kecil. Secara perlahan, desa yang dulunya sunyi dan angker kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Budi melihat cahaya harapan semakin terang di mata setiap orang yang datang. Dia merasa bahwa mereka semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, seolah desa ini telah seutuhnya dibangkitkan dari kegelapan. Namun, seiring semakin meningkatnya popularitas desa, Budi mulai merasakan kembali kehadiran bayangan dari masa lalu. Terkadang, saat malam tiba, bisikan samar dan tawa kegelapan terngiang di telinganya. Apa yang sebenarnya telah kita lakukan? Pikirnya, bibirnya bergetar. Dalam hati, ia merasakan ketakutan bahwa kegelapan akan kembali, menghapus semua yang telah mereka bangun. Pada satu malam yang sunyi, saat berjalan sendirian menuju pohon tua, Budi memutuskan untuk berbicara dengan roh wanita tua yang pernah memberinya peringatan. Apakah aku melakukan yang benar? Apakah kita benar-benar aman dari kegelapan? Tanyanya dengan suara penuh keraguan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan bayangan menyerupai wanita tua itu kembali muncul di depan Budi. Anak muda, perjalananmu belum selesai. Kegelapan akan selalu ada, tetapi kau sekarang memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Ajaranmu adalah senjata terkuatmu. Budi merasakan firasat, dan wanita itu melanjutkan, inilah saatnya untuk membawa semua orang bersamamu, bukan hanya untuk menyingkirkan kegelapan, tetapi juga untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya saling mendukung. Hubungan yang mereka bangun adalah sinar dalam kegelapan. Mendengar kata-kata itu, Budi merasa tenang. Dia tahu, meskipun kegelapan akan selalu ada, mereka bisa bersatu untuk melawannya. Hari-hari berikutnya, ia memutuskan untuk mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya komunikasi dan dukungan satu sama lain. Dengan bantuan Dimas dan penjual tahu bulat lainnya, Budi memulai program rutin di mana mereka berkumpul untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Setiap minggu, mereka mempertemukan penduduk desa dalam acara yang disebut Malam Kenangan. Di malam tersebut, setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara tentang impian mereka, masa lalu, dan harapan masa depan. Melalui sesi ini, mereka mulai memahami satu sama lain dengan lebih dalam. Banyak cerita sedih yang diungkapkan, tetapi juga banyak yang menemukan kekuatan dalam kesulitan mereka. Dengan berbagi, mereka tidak hanya memperkuat ikatan, tetapi juga memudarkan bayang-bayang masa lalu yang menghantui mereka. Suatu malam, saat perayaan malam kenangan berlangsung, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langit berubah gelap. Budi merasakan kekhawatiran merayap kembali. Apakah ini saatnya datangnya kegelapan? Tanyanya dalam hati. Dan benar saja, dari sudut gelap terlihat bayangan-bayangan kurus bergerak menuju tempat mereka berkumpul. Kegelapan datang untuk menguji kita, teriak Budi dengan semangat. Dia mengingat petuah wanita tua itu, bersatu kita kuat. Ia meminta semua orang untuk bersatu dan menghadapi apapun yang datang. Bayangan mengelilingi mereka, suara tawa terdengar menakutkan dan mengekang. Budi, Dimas,
dan penduduk desa berpegangan tangan, menyalakan lilin yang dibawa masing-masing, menciptakan cahaya yang menyebar, mengusir bayangan. Mereka mulai berbicara dengan kuat, mengulangi mantra harapan yang mereka ciptakan selama malam kenangan. Bersama kita bisa. Kegelapan tidak bisa mengalahkan cahaya kita, teriak Budi penuh semangat. Ketika suara sorak-sorai bergema, cahaya semakin terang, menembus bayangan yang mendekat. Bayangan itu mulai bergetar, dan satu persatu, sosok-sosok itu mulai menghilang. Tersapu cahaya dari lilin dan suara harapan rakyat menyatu dalam harmoni yang kuat. Bayangan kegelapan seakan terkurung dalam lingkaran cahaya yang dipancarkan. Setiap penduduk desa mulai merasakan kekuatan dalam diri mereka. Mereka berteriak berulang kali, menantang kegelapan untuk mengambil harapan mereka. Dan saat itulah, Budi merasa ada sesuatu yang berubah. Bayangan itu mulai retak, menciptakan suara berderak yang tajam, seolah kegelapan itu sendiri terisak kesakitan. Kau benar-benar berpikir kau bisa melawan kami? Suara menakutkan itu menggeram, tetapi kali ini suaranya lemah. Kau mungkin berhasil untuk sementara, tetapi kami tidak akan pergi selamanya. Dengan semangat yang terus berkobar, Budi melangkah maju. Kami tidak takut. Kami saling mendukung. Kami adalah satu keluarga dan tidak ada ruang untuk kegelapan di sini. Cahaya membesar dan menyebar dari lilin-lilin dan hati-hati semua orang, membentuk pulau-pulau yang menolak kegelapan. Dalam satu momen puncak, ketika kegelapan mencoba mengelilingi mereka, suara tak berwujud itu mengerang keras. Tiba-tiba, semua orang bersatu dalam satu suara, berfokus pada harapan dan keyakinan bahwa mereka bisa menjadikan dunia menjadi lebih baik. Kita adalah cahaya. Kekuatan persatuan ini akhirnya membuat bayangan itu pecah menjadi serpihan kecil, dan dalam sekejap, semua kegelapan itu menghilang. Dengan letusan penuh kegembiraan, desa kembali menjadi cerah. Setelah pertarungan yang melelahkan itu, suasana di desa dipenuhi dengan rasa syukur dan kegembiraan. Penduduk desa berpelukan, merasakan kebersamaan yang tak terpisahkan. Budi menatap ke langit biru yang kembali bersinar. Dia merasa bahwa pertempuran melawan kegelapan itu bukan hanya tentang menghadapi suatu entitas, itu adalah tentang perjalanan diri dan komunitasnya. Bersama, kita telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kebersamaan kita. Seru Dimas, yang kini tampaknya lebih percaya diri dibandingkan sebelum mereka terjebak dalam kegelapan. Budi mengangguk dengan senyuman lebar. Kita semua akan terus menjaga cahaya ini. Kita tidak akan membiarkan kegelapan memasuki tempat yang telah kita bangun dengan cinta dan saling mendukung. Sejak saat itu, desa kecil itu menjadi simbol harapan dan keberanian. Mereka mengundang pengunjung dari luar desa untuk datang belajar dan berbagi, dan Budi menjadi mentor bagi penjual tahu bulat muda seperti Dimas. Setiap tahun, mereka merayakan festival yang diadakan pada malam pertempuran melawan kegelapan, sebagai pengingat akan betapa kuatnya mereka ketika bersatu. Desa itu bertransformasi menjadi pusat kegiatan dan inovasi. Budi dengan Dimas dan para penjual tahu bulat lainnya terus memperkenalkan berbagai rasa baru dan menciptakan teknik penjualan yang bisa mendukung lingkungan. Mereka menjaga ingatan akan perjalanan mereka, agar tidak ada yang terlupakan. Cerita tentang Budi dan desanya mengajarkan kita bahwa kegelapan dan kesedihan bisa muncul di mana saja, tetapi dengan keberanian, kerjasama, dan saling mendukung, kita bisa melawan segala rintangan. Penting untuk menghargai setiap momen dalam hidup dan tidak membiarkan keserakahan atau ketakutan mengendalikan kita.